Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1145. Penampilan Lian tidak terlalu menarik perhatian banyak orang, karena di mata kebanyakan orang, dia hanyalah bajingan di alam kaisar tingkat ketiga. Sekilas Bailan membuang muka, dan Elizabeth berjalan mendekat. Lian, aku senang sekali kamu bisa datang ke sini, kata Elizabeth sambil tersenyum. Lian tersenyum tipis, lalu mengarahkan pandangannya ke pintu istana besar Istana Fuseng, dan bertanya, tidak bisakah kamu masuk? Elizabeth mengangguk dan menjawab, iya. Ada batasan di sini mirip dengan pertahanan di luar Pulau Fuseng. Semua orang di sini telah mencobanya sebelum Anda datang, dan tidak ada cara untuk membukanya. Namun, sekarang berbeda karena Anda ada di sini. Kita bisa menggunakan trik yang sama seperti sebelumnya untuk melanggar batasan secara paksa. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, Elizabeth, istana sebesar itu tiba-tiba muncul di sini. Tidakkah menurutmu ada sesuatu yang mencurigakan? Elizabeth tersenyum dan berkata, jangan bicara aneh atau tidak, tapi semua orang mengira peluang terbesar Pulau Fuseng terletak di istana ini, jadi apapun yang terjadi, kita harus masuk untuk mencari tahu. Suaranya berhenti sebentar, dan dia terus berkhotbah. Yah, pertimbangkan lamaranku. Kapan? Sebelum Lian mengambil keputusan, Neptunus menyerang dengan kuat, dan garpu di tangannya terpental. Seperti yang dikatakan Elizabeth, ada pembatasan serupa seperti di luar pulau, dan tidak mudah untuk masuk ke dalamnya. Ini pasti saudara Lian. Saat kata-kata itu jatuh, sesosok tubuh berkulit putih berdiri di depan Lian. Itu adalah Bai Tianyu yang memiliki budidaya kaisar rilem tingkat kelima. Ada apa? Lian bertanya dengan dingin. Kecuali Bailan, dia tidak memiliki kesan baik terhadap orang lain di keluarga Bai untuk saat ini. Baiyu di sore hari. Bai Tianyu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dia tampak rendah hati, tetapi menunjukkan sedikit arogansi. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, saya ingin meminjam busur dan anak panah saudara saya. Tolong bawakan. Dipinjam, maukah Anda membayarnya kembali? Lian mendengus, Tianyu ini bukan orang sombong biasa, dia sebenarnya ingin mencuri busur bunturnya di depan banyak orang. Bagaimana jika aku tidak meminjamnya? Ekspresi Bai Tianyu sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin, jika saudara tidak mau meminjamnya, maka saya harus mengambilnya sendiri. Ini adalah awal perang, tapi tidak dimulai. Elizabeth melangkah ke depan Lian dan berkata kepada Baiyu dengan wajah tegas, jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Bai Tianyu mengangkat alisnya sedikit, terlihat sangat tidak senang. Bukan karena dia takut pada Elizabeth, hanya saja Elizabeth juga memiliki budidaya kaisar rilem tingkat kelima, dan keduanya harus membayar mahal jika ingin menang atau kalah. Jika dia benar-benar bisa menghancurkan lawannya, maka Tianyu akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang di lingkungan khusus Pulau Fuseng, dia harus mempertimbangkan kembali. Kamu menginginkan busur dan anak panah hanya karena kamu ingin memasuki istana Fuseng. Saya yakin Lian pasti akan membantu kita. Kata-kata Elizabeth terdengar sangat sopan, namun nyatanya dia tidak ingin memulai perkelahian dengan Bai Tianyu di sini, karena takut merugikan orang lain. Setelah mempertimbangkan situasinya, Bai Tianyu memelototi Lian, lalu berbalik dan kembali ke posisi sebelumnya. Lian. Elizabeth menoleh untuk melihat Lian. Lian berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan berdiri di depan gerbang istana Fuseng. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan sia-siakan usaha apapun. Tidak ada yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak melihat orang-orang kuat di alam kaisar tingkat kelima di sini. Apa gunanya orang kaisar alam tingkat ketiga sepertimu? Busur itu hanya berguna bagimu, jadi mengapa tidak mengeluarkannya? Banyak orang mulai mengejek Lian, dan pada saat yang sama mereka memikirkan tentang busur guntur Lian. Di mata Lian, orang-orang ini hanyalah badut. Jika mereka tidak memperoleh kultivasi yang luar biasa secara kebetulan, mereka tidak akan hidup hari ini. Menjangkau dan dengan lembut menyentuh pintu istana Fuseng, Lian segera merasakan kekuatan kejutan balasan dan yakin bahwa seluruh istana Fuseng dilindungi oleh formasi pertahanan yang besar. Dibandingkan dengan penghalang pertahanan di luar pulau, formasi ini lebih kuat, atau merupakan intinya. Mengambil metode menghancurkan formasi secara paksa saat mendarat di pulau benar-benar meremehkan formasi inti ini. Lian diam-diam berspekulasi bahwa bahkan jika orang kuat dari alam suci datang ke sini, dia tidak akan bisa menghancurkan formasi ini dengan paksa kecuali dia tahu cara menghancurkannya. Di dunia manusia saat ini, Lian dianggap sebagai pemimpin dalam memahami formasi, tetapi bahkan dia tidak dapat melihat cara untuk memecahkan formasi tersebut. Kecuali dia tinggal di sini dalam waktu lama untuk mempelajari formasi, mungkin ada secercah harapan. Nak, jika kamu tidak punya pilihan lain, keluar dari sini dan jangan menghalangi jalan. Juga, serahkan busur yang kamu bawa. Busur itu milikku. Cek, kalau kamu mau busur, kamu harus tanya aku dulu. Saat suara itu terdengar, setidaknya 5 orang menyerang Lian pada saat yang bersamaan. Lian sedang bermeditasi tentang cara menghancurkan formasi ketika dia tiba-tiba diganggu oleh badut-badut ini dan merasa kesal.
Dia berbalik dan ingin memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Hah? Begitu Lian melepaskan tangannya dari pintu Istana Fuseng, dia merasakan fluktuasi kekuatan formasi, dan kemudian pintu Istana Fuseng terbuka ke kedua sisi dengan bunyi mencicit. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyilaukan memancar dari Istana Fuseng, membuat mata sulit beradaptasi. Rusak. Anak ini benar-benar berhasil menembus pertahanan Istana Fuseng. Bagaimana dia melakukannya? Terbukanya pintu Istana Fuseng secara tiba-tiba mengejutkan semua orang, dan mereka semua mengira Lian lah yang menerobos pertahanan. Hanya Lian yang tahu bahwa terbukanya pintu Istana Fuseng tidak ada hubungannya dengan dia. Cepat dan lihat, teriak seseorang. Tepat ketika semua orang hendak memasuki Istana Fuseng, angin kencang bertiup, membuat semua orang takut untuk berhenti. Orang kuat di alam suci. Rambut di tubuh Lian berdiri. Meskipun dia tidak melihat apa-apa, angin kencang yang bertiup tadi memang muncul dan memasuki Istana Fuseng, dan ada lebih dari satu orang kuat dari alam suci. Ekspresi orang lain juga tiba-tiba berubah. Bahkan mereka yang belum pernah melihat orang kuat di alam suci menyadari bahwa seorang guru yang tiada taranya telah memasuki istana sebelum mereka. Di satu sisi, ketakutan terhadap orang-orang berkuasa di alam suci, dan di sisi lain, keserakahan akan peluang di Istana Fuseng. Karena bahkan orang kuat di alam suci pun mengintip ke istana ini, itu berarti peluang di dalamnya tidaklah biasa. Bahkan hal-hal yang diremehkan oleh orang kuat di alam suci adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kuat di alam kekaisaran hanya bertemu tetapi tidak bisa mencari. Setelah ragu-ragu sebentar, orang-orang mengesampingkan rasa takut mereka terhadap orang kuat Saint Rilem, berpikir bahwa jika orang kuat Saint Rilem menginginkan sesuatu, mereka mungkin akan berbalik dan pergi cukup untuk seumur hidup. Ho, ho ho. Sosok-sosok melewati Lian satu demi satu, tapi Lian berdiri di sana tak bergerak. Gerbang Istana Fuseng tidak dibuka oleh Lian, juga tidak dibuka oleh beberapa orang kuat dari alam suci yang muncul. Apakah ada eksistensi di atas alam suci di sini? Sejujurnya, Lian tiba-tiba ingin pergi dari sini. Bab 1146. Sehat. Setelah menghela nafas, Lian tetap masuk. Kita semua datang ke sini, kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong, bukan? Lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Lian memutuskan untuk tidak memprovokasi orang-orang berkuasa di alam suci. Ketika dia mengetahui bahwa situasinya tidak baik, dia segera meninggalkan Pulau Fuseng. Raja Sapi Hitam tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang. Budidayanya ditekan di bawah tingkat kekaisaran. Hanya dengan mengikuti Lian dengan cermat ia dapat menjamin keamanan, jika tidak, ia akan mati kapan saja. Begitu memasuki Istana Fuseng, Lian dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Saya melihat tembok emas di dalam Istana Fuseng sangat cemerlang, semua bangunan terbuat dari emas murni, dan peralatannya bertatakan berlian dan perhiasan. Bahkan Buyu, yang besar di istana, akan ketakutan jika melihat pemandangan di depannya. Jika Anda mengambil barang apapun dari sini, Anda akan menjadi orang kaya. Orang mati demi uang. Ini memang benar, bahkan jika Anda menjadi kaisar yang kuat, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Brengsek, itu milikku. Cepat letakkan. Letakkan, siapa kamu sebenarnya? Pergilah ke neraka. Ketika Lian masuk, seseorang sudah mulai berebut properti di depannya. Apakah Anda mengambil risiko sebesar itu hanya demi uang? Lian menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Pasti ada peluang besar di tempat-tempat dengan orang-orang kuat dari alam suci. Orang-orang ini berisiko kehilangan akal dan memasuki Istana Fuseng. Mereka awalnya ingin mencari peluang sendiri, tetapi mereka kehilangan akal setelah melihat perhiasan emas dan perak ini. Orang-orang ini berpandangan pendek dan ditakdirkan untuk berumur pendek. Lian melihat sekeliling dan melihat Bailan dan Elizabeth tidak ada di aula di depannya, jadi dia juga menemukan cara untuk pergi. Cek, cek. Tawa aneh tiba-tiba datang, dan seorang pria di alam kaisar tingkat keempat, memegang pedang aneh, tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Lian. Lian sedikit mengernyit dan menatap pria di depannya. Dia adalah seorang pria parubaya dengan janggut yang belum dicukur. Nak, aku tidak tertarik dengan properti di sini. Namun, busur di tanganmu cukup bagus. Pinjamkan padaku untuk bersenang-senang. Lian melihat pakaian pihak lain terisi penuh dan tahu bahwa dia telah menyembunyikan banyak emas dan perak di dalamnya. Bagaimana ini bisa disebut tidak tertarik pada properti? Setelah merasa jijik di dalam hatinya, Lian tidak repot-repot terlibat dengan pihak lain, jangan sampai orang lain tiba-tiba tertarik pada busur guntur miliknya. Sebelum pihak lain dapat mengucapkan kalimat kedua, cahaya kemasan tiba-tiba melintas di tubuh Lian, lalu berubah menjadi telapak tangan dan bertepuk tangan. Terdengar ledakan yang keras, dan pria yang berdiri di depan Lian terhempas seperti lalat. Jurus ini adalah telapak tangan Tathagata yang sudah lama tidak digunakan Lian dalam pertarungan sebenarnya. Hanya butuh satu jurus untuk menjatuhkan lawan saat cahaya Buddha muncul. Karena emas ada di mana-mana di sini, dan pertempuran lebih sengit di tempat lain, apa yang terjadi di sini tidak menarik perhatian siapapun. Bodoh. Raja Sapi Hitam mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan melangkahi ahli Kaisar Rilem tingkat 4 berjanggut dengan kukunya. Istana Fuseng sangat besar, tetapi Lian mengerutkan kening setelah mengunjungi beberapa tempat. Terlepas dari banyak barang yang menumpuk di sini, tidak ada yang disebut peluang.
Jika Anda termasuk orang yang cinta uang pasti akan tergila-gila dengan kegembiraan saat memasuki Istana Fuseng, namun bagi orang seperti Lian yang fokus pada budidaya, ia tidak akan tertarik sama sekali. Beberapa ahli Sein Realm pertama yang memasuki Istana Fuseng tidak tahu kemana mereka pergi. Karena mereka muncul di sini, wajar jika mereka tidak menginginkan emas dan perak seperti kotoran, tetapi untuk peluang besar. Mungkinkah peluang di sini tidak seluas yang dibayangkan, melainkan sangat terbatas? Lian tiba-tiba mendapat ide buruk. Jika peluang di sini benar-benar menyedihkan, dan kebetulan diincar oleh orang kuat dari alam suci, maka alih-alih mendapatkan keuntungan apapun, orang-orang seperti mereka malah menjadi umpan meriam. Berjalanlah sekitar setengah jam lagi. Jika tidak menemukan apapun, segera tinggalkan Pulau Fuseng. Firasat buruk Lian menjadi semakin kuat, dan dia berencana untuk segera mengungsi setelah mencari beberapa saat tanpa hasil apapun. Hah! Setelah berbelok di tikungan, Lian tiba-tiba melihat bayangan putih melayang di depannya, Bailanlah yang ikut bersamanya. Segera setelah itu, bayangan putih lain mengejarnya, Bai Tianyu yang datang dengan perahu sendirian. Mengapa Tian Tianyu mengikuti Bailan? Tidak, harus dikatakan bahwa Bai Tianyu sedang mengejar Bailan, dan Bailan ingin menghindari orang itu. Lian ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk mengikutinya. Siapa yang memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak menyukai pria itu Bai Tianyu? Selain itu, di luar Istana Fuseng tadi, pria Bai Tianyu itu mencoba mencuri busur gunturnya di depan semua orang. Setelah berbelok beberapa tikungan, Lian merasakan suhu turun secara tiba-tiba. Dia juga bisa mendengar suara senjata beradu, dan tahu bahwa Bailan dan Bai Tianyu sudah bertarung. Benar saja, Lian segera melihat mereka berdua di halaman. Saya melihat kepingan salju berterbangan di langit, dan Bailan menggunakan keahlian khususnya untuk menjebak Bai Tianyu di dalamnya. Tian Tianyu tidak panik sama sekali, dia mengangkat seruling giok di tangannya dan memainkannya, kepingan salju yang berjatuhan meleleh dan menghilang secara otomatis dalam jarak 3 kaki darinya. Hanya dengan satu lagu, semua serangan Bailan diblokir. Bai Tianyu berkata sambil tersenyum, Lan Mei, levelku lebih tinggi darimu, dan semua seranganmu tidak efektif terhadapku. Selain itu, ayahmu telah menerima hadiah pertunanganku. Aku menyarankanmu untuk kembali bersamaku untuk mewujudkan pernikahan. Bailan tampak jelek dan melirik ke arah di mana Lian berdiri. Tian Tianyu juga kembali menatap Lian, dan berteriak dengan wajah cemberut, Nak, kamu tidak ada hubungannya di sini, keluar dari sini. Batuk. Lian terbatuk ringan dan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, baiklah. Saya sangat penasaran. Saya ingin bertanya, oke. Selama Anda memberi saya jawaban yang memuaskan, saya akan berbalik dan segera pergi. Apa masalahnya? Ceritakan padaku secepatnya. Bai Tianyu berkata dengan ekspresi bosan di wajahnya, ingin mengirim Lian pergi secepat mungkin. Lian terkekeh, menunjuk ke arah Bailan dan berkata, nama belakangnya adalah Bai, dan nama keluargamu adalah Bai, yang berarti kalian berdua harus menjadi anggota keluarga Bai. Karena mereka semua berasal dari klan yang sama, maka jika kamu menikahinya, kamu tidak menikahi kerabat dekat. Pernikahan antar kerabat dekat. Bailan hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Dia benar-benar tidak menyangka Lian akan menanyakan pertanyaan membosankan seperti itu saat ini. Tian Tianyu juga sangat marah, memelototi Lian dan berteriak, Lian, jangan berpikir bahwa saya tidak mengetahui detail Anda. Anda membunuh saudara laki-laki Bailan dan Anda adalah musuh keluarga Bai kami. Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, segera keluar dari sini, kalau tidak aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Lian menyentuh dagunya dan tidak berniat pergi. Selain itu, Bailan sudah bergerak ke depannya untuk melindunginya. Urusan kita tidak ada hubungannya dengan dia, kata Bailan dengan pedangnya. Bab 1147. Wajah Tian Tianyu menjadi gelap ketika dia melihat ini, dan dia meraung dengan suara rendah, Bailan, anak laki-laki itu membunuh saudaramu dan merupakan musuh keluarga Bai, dan kamu masih ingin melindunginya. Tidak apa-apa untuk cek. Karena kamu ingin melindunginya, kembalilah bersamaku untuk menikah, kalau tidak aku akan membunuhnya di depanmu. Mimpi. Bailan memarahi dan terbang, mengayunkan pedang panjang di tangannya untuk menyerang Bai Tianyu. Rambut hitamnya juga memutih dalam sekejap, dan budidayanya melonjak dari alam kekaisaran tingkat keempat ke tingkat kelima. Alam kekaisaran. Ketika Bai Tianyu melihat ini, dia sangat marah dan berteriak, kamu Bailan, demi musuh keluarga Bai, kamu tidak ragu-ragu menggunakan keterampilan terlarang keluarga Bai untuk menghadapiku. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Hari ini, saya akan membersihkan rumah untuk keluarga Bai. Aku tidak hanya akan membunuh anak itu di depanmu, tapi aku juga akan menculikmu kembali ke keluarga Bai. Peningkatan dalam kultivasi membuat serangan Bailan lebih tajam dan efektif, tetapi Tian Tianyu juga merupakan anggota keluarga Bai, dan triknya tampaknya memiliki efek pengekangan yang jelas pada Bailan. Setelah beberapa langkah, Bailan sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ayo pergi. Bailan tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Lian. Raja manusia, apakah gadis kecil ini mencintaimu? Kalau tidak, mengapa dia begitu putus asa? Raja sapi hitam berkata dengan ekspresi malu. Diam.
Lian mengangkat tangannya dan memukul kepala Raja Sapi Hitam dengan keras, tapi tetap menatap Bailan yang sedang bertarung. Dia ragu-ragu sejenak dan berjalan mendekat. Dengan setiap langkah yang diambil Lian, lapisan cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya, lalu dia memadatkan cahaya keemasan itu dan mendorongnya keluar dengan satu telapak tangan. Ledakan. Dengan ledakan, Bai Tianyu dan Bailan melompat mundur pada saat yang sama untuk menghindari serangan Lian. Bailan mengerutkan kening. Saat dia berada di Kunlun, dia tahu bahwa tingkat kultivasi Lian jauh lebih tinggi daripada yang terlihat di permukaan. Tapi Bai Tianyu marah karenanya dan berteriak, "Anak baik, kamu benar-benar menyalakan lampu di toilet untuk mencari kematian." "Yah, awalnya aku ingin kamu hidup lebih lama, tapi sekarang aku akan berurusan denganmu dulu." Mengatakan itu, dia meletakkan seruling giok di tangannya ke mulutnya. Lagu yang elegan dan indah mulai dimainkan. "Hati-hati," seru Bailan. "Kakak ipar, kamu tidak perlu terlalu khawatir, serangan anak itu tidak ada gunanya bagi Raja Manusia." Raja Sapi Hitam berjalan ke arah Bailan. "Kakak ipar, siapa yang kamu panggil kakak ipar?" Bailan berbalik dan menatap Raja Sapi Hitam. Raja Sapi Hitam tidak takut, dan menunjukkan senyuman yang kejam dan berkata, "Kakak ipar, tentu saja saya meminta Anda untuk memanggil saya saudara ipar." "Anda?" Ekspresi Bailan tiba-tiba berubah, dia berbalik untuk melihat ke arah Lian, dan berteriak. "Ups, dingin sekali." Raja Sapi Hitam juga berbalik dan melihat seluruh halaman membeku. Lian, yang berdiri di seberang Tian Tianyu, langsung membeku, berdiri di sana seperti patung es. "Dingin sekali." Raja Sapi Hitam menggigil dan mundur ke pintu masuk halaman, siap untuk pergi kapan saja. "Cek, cek." Bai Tianyu tertawa aneh, menatap Lian dan berteriak, "Nak, bahkan orang dengan level yang sama pasti akan mati di depan lapisan es 0 derajatku. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati dalam gerakan ini." Dia berhenti sebentar dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Bailan. "Meilan, sekarang kamu harus tahu bahwa kamu bukanlah lawanku bagaimanapun caranya, kan? Selama kamu kembali bersamaku untuk menikah, aku janji. Diam, aku tidak akan kembali bersamamu meskipun aku mati di sini." Bailan menyela kata-kata Tian Yu dengan dingin, tapi kemudian menatap Lian dengan tatapan khawatir. Dia masih bisa merasakan nafas kehidupan yang terpancar dari tubuh Lian, membuktikan bahwa dia masih hidup. Tian Tianyu sangat marah ketika mendengar ini dan berteriak, "Bailan, sejujurnya, bahkan jika aku menculikmu, aku akan menculikmu kembali untuk menikah. Adapun bajingan kecil ini, dia harus mati di sini hari ini." Sebelum dia selesai berbicara, Tian Tianyu terbang dan memukul Lian dengan seruling giok di tangannya. "Berhenti!" Bailan berteriak kaget, dan mengangkat pedangnya, tapi itu setengah pukulan terlalu lambat. Melihat seruling giok di tangan Tian Tianyu hendak mengenai Lian, dia melihat kilatan cahaya merah, diikuti dengan ledakan. Semua es di tubuh Lian mencair, dan pada saat yang sama, lampu merah menerpa Lian. Pada siang hari, suhu di halaman juga meroket. "Ayolah, Raja Manusia. Kakak ipar, aku baru saja mengatakan bahwa serangan anak laki-laki itu tidak ada gunanya melawan Raja Manusia. Bagaimana? Apa kamu percaya padaku sekarang?" Raja Sapi Hitam berdiri di sana dengan senyuman kejam di wajahnya, tapi diam-diam dia senang karena dia tidak melarikan diri sekarang, jika tidak, Lian tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Pelarian Lian yang tiba-tiba mengejutkan Bailan dan Tian Yu pada saat yang sama, tapi kemudian salah satu dari mereka merasa senang dan yang lainnya ketakutan. Bailan menyarungkan pedangnya dan tetap tidak bergerak, tetapi Tian Tianyu mundur dengan panik, dan pada saat yang sama melumpuhkan burung phoenix merah menyala yang datang dengan seruling giok di tangannya. Dalam sekejap, halaman itu terbagi menjadi dua bagian, yin dan yang, satu sisi panas dan sisi lainnya dingin. Seruling giok di tangan Tian Tianyu awalnya adalah harta karun, tapi sekarang memancarkan rasa dingin yang aneh untuk menahan api merah phoenix yang dilepaskan oleh Lian. Dilihat dari wajah Bai Tianyu yang memerah, dia telah mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Lie Feng api merah. Di sisi lain, Lian meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dewa tua itu berdiri di sana menatap Bai Tianyu. Dia bahkan tidak punya niat untuk memakannya. Dia bisa memerintahkan Phoenix api merah untuk membunuh Bai Tianyu hanya dengan pikirannya. Retakan. Setelah kedua belah pihak menemui jalan buntu sejenak, seruling giok di tangan Tian Tianyu tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan retakan muncul pada seruling tersebut. Wajah Bai Tianyu menjadi gelap, dia memelototi Lian dan Bailan dan berteriak dengan marah, "Jalang, bajingan kecil, aku, Bai Tianyu, akan membalas dendam hari ini di masa depan." Alis Lian sedikit menegang, dan dia memiliki niat membunuh. Suhu tinggi dari api merah Phoenix melonjak, benar-benar menyegel Bai Tianyu di dalam api. Tian Tianyu mencibir, menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan memuntahkan seteguk darah ke arah seruling giok. Dalam sekejap, seruling giok di tangan Tian Tianyu berubah menjadi merah darah. Pada saat yang sama, rasa dingin tiba-tiba mengatasi suhu tinggi dari api merah Phoenix dan menyebar ke sekitarnya. "Hati-hati!" Bailan berteriak. Serangan Tian Tianyu sebelumnya berada di alam kekaisaran tingkat kelima, tetapi gerakan barusan tiba-tiba meningkatkan serangannya ke alam kekaisaran tingkat keenam. Sambil berpikir, Lian mengubah api merah Phoenix menjadi dinding api untuk menahan dingin. Pada saat yang sama, dia berbalik,
mengambil Bailan, berteleportasi keluar halaman, dan mengusir Raja Sapi Hitam. Setelah beberapa saat, rasa dingin di halaman menghilang, dan burung Phoenix merah menyala berubah menjadi seberkas api dan terbang kembali ke telapak tangan Lian. Kamu bisa menurunkanku sekarang. Bailan tiba-tiba berbicara. Lian menunduk dan menyadari bahwa dia masih memegangi Bailan. Ekspresi halus muncul di wajah gadis kecil itu, seperti apel matang, membuat orang ingin membuka mulut dan menggigitnya. Raja manusia, kamu sangat tidak sopan. Tendangan tadi hampir membunuhku, Lao Hei. Raja Sapi Hitam melompat keluar dan berteriak tidak puas, menyalahkan Lian karena tidak bersikap lembut padanya. Bab 1148. Raja manusia, aku baru saja mendengar perkelahian sengit dan teriakan di dalam. Apakah kamu baik-baik saja? Juga, mengapa kultivasi kakak iparku hilang? Apa yang terjadi? Melenguh. Raja Sapi Hitam terus bertanya ketika mereka bertemu, dan memandang Lian dan Bailan dengan aneh. Pada akhirnya, Lian hanya menjawab dengan tamparan di wajahnya dan tatapan yang membuatnya ingin mati. Raja Sapi Hitam segera bersikap jujur dan berhenti membicarakan topik ini. Karena keracunan Bailan, Lian membuang banyak waktu dan menemukan banyak hal baik yang hilang saat mencari. Hei, baunya enak sekali. Raja Lembu Hitam mengangkat lehernya dan mengendus keras-keras, lalu berteriak penuh semangat. Ini buah kiwi. Saya yakin buah kiwi di sini pasti enak sekali. Buah-buahan aneh yang muncul di Istana Fuseng tentu saja bukanlah hal biasa. Madan, kita sudah dipukuli sampai mati, cepatlah. Raja Sapi Hitam melebarkan kukunya dan bergegas maju, karena selain baunya, juga terdengar suara perkelahian dan teriakan. Melewati sebuah pendopo, di depan Anda terdapat sebuah taman besar, dengan berbagai bunga dan tanaman eksotis ditanam di dalamnya, serta sebuah pohon besar di tengahnya. Pohon ini disebut pohon Fuseng, dan hanya ada satu di seluruh Istana Fuseng. Lingkungan pertumbuhan pohon terapung sangat keras dan tidak membutuhkan tanah. Ia menggunakan batu giok sebagai nutrisi. Oleh karena itu, bahkan ratusan meter dari pohon Fuseng, batu giok sudah digunakan sebagai jalan. Buah yang terapung itu berukuran sebesar kepalan tangan dan digantung terbalik di antara dahan dan daun pohon yang terapung. Totalnya hanya ada 12 buah. Aroma yang tercium sebelumnya dikeluarkan oleh buah yang terapung. Di bawah pohon terapung berdiri dua pria dan seorang wanita. Wanita itu adalah Elizabeth, dan kedua pria itu tidak lain adalah Neptunus, dan yang lainnya adalah Bai Tianyu yang melarikan diri tadi. Mereka bertiga sepertinya telah bertarung cukup lama. Di antara mereka, Neptunus telah membeku, dan Elizabeth serta Bai Tianyu tidak dapat membedakannya untuk saat ini. Pelacur bau, jika seruling giokku tidak dihancurkan, kamu pasti sudah mati. Bai Tianyu memegang seruling bambu di tangannya, yang sepertinya baru saja dipotong. Ketika dia melihat Lian dan Bailan, ekspresinya berubah dan dia berbicara dengan suara yang dalam. Jalang, Fuseng Guo di sini sudah cukup untuk kau dan aku bagikan. Bagaimana kalau setengahnya untuk kita masing-masing? Tentu saja, Elizabeth juga melihat Lian dan Bailan, terutama ketika dia mengetahui bahwa Raja Sapi Hitam sebenarnya memiliki budidaya Kaisar Rilem tingkat ke-6, dia bahkan lebih terkejut. Mendengar lamaran Bai Tianyu, Elizabeth tahu bahwa orang ini telah memberikan langkah besar. Anda harus tahu bahwa sebelumnya, dia ingin menelan semua buahnya. Namun Elizabeth tidak bodoh. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya butuh satu buah Fuseng. Sisanya milik mereka. Dia berhenti sebentar dan berteriak keras. Lian, apa pendapatmu tentang divisiku? Bagus sekali. Lian tersenyum. Bailan di samping berkata dengan wajah dingin, apakah kamu ingat janjimu kepadaku sebelumnya? Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya secara langsung. Saya akan menangkapnya dan membiarkan Anda melakukannya sendiri. Lian menjawab dan kemudian memerintahkan kepada Raja Banteng Hitam. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Pergi dan panggil orang itu yang berpura-pura berusia 13 tahun. Melenguh. Raja Sapi Hitam menjerit dan berlari mendekat. Ketika Bai Tianyu melihat ini, dia ingin melarikan diri, tetapi terjerat oleh Elizabeth dan tidak dapat pergi. Pada akhirnya, tanduk Raja Banteng Hitam langsung mengenai dadanya. Boom! Sebuah lubang terbuka tepat di dada Tian Tianyu, dan dia terbang terbalik dan langsung menabrak pohon terapung. Tian Tianyu mengabaikan luka di dadanya dan mengayunkan seruling bambu di tangannya ke arah buah yang mengambang di atas kepalanya. Sapi bodoh, kenapa kamu menabraknya di sana? Lian berteriak dengan marah saat melihat ini. Raja Sapi Hitam juga tertegun sejenak, dan dengan gas hitam keluar dari hidungnya, dia berteriak dengan keras, nak, keluarkan buah mengambang kakek Niumu. Sapi bodoh, tunggu sebentar. Lian awalnya ingin melakukannya sendiri, tetapi menemukan perubahan aneh pada tubuh Bai Tianyu. Kekuatan. Haha, kekuatan yang sangat kuat. Tian Tianyu membuka tangannya dan berteriak dengan penuh semangat. Lubang di dadanya yang didorong keluar oleh tanduk sembuh dengan cepat terlihat dengan mata telanjang, dan sisiknya bertambah. Saat tubuhnya bertambah tinggi, dua tanduk tumbuh di kepalanya putih dan lembut. Wajahnya berubah menjadi hijau zamrud, dan 4 taring sepanjang beberapa inci tumbuh dari mulutnya. Pembuluh darah menonjol di lengannya. Tanduk sepanjang 1 kaki tumbuh dari setiap siku, serta lutut kakinya ke sebuah tanduk.
Setelah Elizabeth menemukan kelainan Bai Tianyu, dia segera mundur ke Lian dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya buah mengambang ini tidak bisa dimakan begitu saja. Lian juga tidak menyangka kalau memakan buah fuseng akan menyebabkan kelainan seperti itu. Di sisi lain, Raja Sapi Hitam berkata dengan acuh tak acuh, beberapa buah kiwi tidak cocok untuk manusia. Jika dimakan, mereka akan berubah menjadi monster, tapi bagi kami, tidak ada masalah. Saat dia berbicara, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, tampak meneteskan air liur. Niu bodoh, kamu tidak melihat bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai alam kaisar tingkat 6, mengapa kamu tidak melakukannya dengan cepat? Kata Lian dan menendang Raja Sapi Hitam. Raja Sapi Hitam berkata dengan ekspresi sedih, bukankah kamu memintaku untuk menunggu? Cepat pergi. Lian mengangkat kakinya lagi, dan Raja Banteng Hitam lari. Bang! Raja Sapi Hitam menabraknya, tapi Bai Tianyu meraih sepasang tanduk di atas kepalanya dengan kedua tangannya. Seekor sapi dan sapi lainnya mulai bergulat, dan Raja Banteng Hitam benar-benar didorong mundur oleh Bai Tianyu. Elizabeth mengerutkan kening dan berkata, Lian, sepertinya sapimu bukan tandingannya, dan sepertinya buah mengambang yang dia makan belum dicerna, dan kekuatannya masih meningkat. Lian berbalik dan tersenyum, kamu belum pergi. Apakah kamu masih memikirkan Fu Seng Guo? Apakah kamu tidak takut menjadi monster seperti dia? Elizabeth terbatuk-batuk dan berkata, saya hanya ingin satu. Lagi pula, saya tidak berencana memakannya di sini, tapi saya berencana membawanya kembali untuk penelitian. Penelitian? Lian sedikit bingung. Elizabeth sangat jujur dan menjawab, apa yang dikatakan sapi Anda benar sekali. Beberapa buah kiwi tidak cocok untuk dimakan manusia. Buah tersebut disiapkan khusus untuk binatang. Jika tidak, jika manusia memakannya, mereka tidak akan menjadi manusia atau binatang raksasa. Namun, saya dapat menggunakan cara teknis untuk menghilangkan bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia. Meskipun efeknya akan sedikit lebih buruk, namun tetap memiliki efek yang baik. Petik 2. Lian sedikit terkejut, dia tidak menyangka teknologi seperti ini sudah ada. Elizabeth berteriak dengan cemas, jika kamu tidak mengambil tindakan cepat, jika dia menerobos ke alam kaisar tingkat ke-7, maka kita tidak akan memiliki peluang sama sekali. Lian berkata dengan tenang, saya bisa memberi Anda buah terapung, tetapi teknologi yang baru saja Anda sebutkan mengharuskan Anda memberi saya informasi rinci. Elizabeth ragu-ragu dan berkata, baiklah, negara lain akan segera memiliki teknologi ini. Bersambung.